tani ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad
videonya tidak bisa ditampilkan ya. Sekarang Bu Guru jadinya ceritakan dulu ya. Iya, mulainya awalnya cuma untuk melihat slide dari video. Iya. Lihat ya, sekarang setelah dia berhasil, akhirnya si maling kundang kembali ke kampung halamannya. Di kampung halamannya si maling kundang sedang membagi-bagikan uang ya. Sedang membagi-bagikan uang. Ibu si maling kundang yang sekian lama tidak pernah mendengar kabar dari anaknya, akhirnya ikut ke pantai. Ternyata dilihat di pantai ada anaknya si maling kundang yang sedang membagi-bagikan uang. Gimana dia yakin kalau si maling kundang itu anaknya? Karena di tangan maling kundang ada tanda hitam, makanya dia yakin. Akhirnya ibunya saking sedih dan saking tidak pernah ketemu dengan anaknya, dia memeluk maling kundang, ya, anakku. Tapi ternyata istri dari si maling kundang berkata, apa katanya istri maling kundang? Suamiku, katanya kamu, orang kamu sudah meninggal, kamu yatim piatu. Akhirnya si maling kundang merasa malu terhadap istrinya. Akhirnya diusirlah ibunya, menyuruh argojunya ya. Iya, ibu maling kundang merasa sedih dan akhirnya berdoa, kalau memang si maling kundang itu bukan anakku, maka berikan dia, kutuk dia jadi batu ya. Akhirnya maling kundang kembali ke pulau seberang. Di tengah laut terjadi angin topan ya. Terjadi angin topan dan akhirnya si maling kundang berubah menjadi batu ya. Iya. Sekarang tokohnya apa saja? Siapa saja tokohnya di cerita maling kundang? Maling kundang. Nah, tokoh antagonisnya siapa? Iya, siapa? Ibunya. Ibunya. Tokoh yang baik siapa? Ibunya. Ibunya ya, tokoh yang baik ibunya. Terus tokoh yang jahat kira-kira siapa? Maling kundang. Iya, ada maling kundang. Iya, sekarang kita akan menjelaskan tokoh protagonis. Apa itu tokoh protagonis? Tokoh yang mendukung cerita. Biasanya bersifat gimana? Baik. Terus apa lagi? Sopan. Apa lagi? Ramah. Apa lagi juga? Baik hati. Dan biasanya kalau tokoh protagonis itu disenangi ya. Iya. Kalau tokoh antagonis ada tokoh yang melawan karakter utama atau tokoh protagonis. Kebalikan dari tokoh protagonis. Sifatnya gimana? Jahat. Apa lagi? Tercela. Apa lagi? Tidak ada sopan santun. Dan biasa apa lagi? Dibenci. Biasanya penonton tuh suka benci sama tokoh antagonis ya. Suka gergetan kita. Iya. Apalagi kalau kita nonton sinetron ya. Ya, sinetron animasi Upin Ipin ya. Di sana juga ada tokoh antagonis dan tokoh protagonis. Iya. Apalagi cerita yang di sinetron? Ya, di cerita di sinetron itu coba sebutkan Alicia apa yang suka ditonton? Apa? SpongeBob. Apa? Buku Harian Seorang Istri. Iya. Siapa tokoh baiknya di buku harian seorang istri? Nana. Iya, tokoh protagonisnya Nana. Tokoh antagonisnya siapa? Alia. Iya. Kalau kita lihat apa? Nana kan biasanya suka sedih, kita ya suka kasihan. Tapi kalau lihat Alia gimana sikap kalian? Gergetan, marah, rasanya pingin pukul dia ya. Iya, itu namanya tokoh antagonis. Iya. Sekarang Bu Guru akan membagikan LKPD-nya ya. LKPD terkait dengan Bu Guru kan sudah membagi dalam
penilaian ya. Kelompok 1 namanya kelompok suku Minang, kelompok 2 kelompok suku Sasak, kelompok 3 suku Bali. Ini menandakan keberagaman kita. Ya, ini tugasnya untuk kelompok suku Minang. Ini untuk kelompok suku Bali, suku Sasak, ini suku Bali. Iya. Ya, sama-sama. Nah, sekarang Bu Guru ya, nanti dulu. Sekarang Bu Guru akan jelaskan bagaimana cara mengerjakan LKPD-nya ya. Baca itu dulu cerita Timun Mas ya. Setelah dibaca, baru diisi nama tokohnya dan wataknya ya. Nama tokoh dan watak dari cerita Timun Mas. Cerita Timun Mas. Hello. Hai. Hello. Iya. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Iya, di sana sudah tertera ya, integritas ya. Sekarang lihat di LKPD-nya itu ada cerita Timun Mas. Nanti isi cerita Timun Mas. Di sana ada tokohnya siapa, perwatakannya apa ya. Tokoh tersebut termasuk tokoh apa ya? Apakah antagonis atau protagonis? Setelah dilihat tokohnya, lalu dibaca ya. Masing-masing kelompok akan maju memerankan cerita dari Timun Mas ya. Apa? Maju memerankan cerita Timun Mas. Nah, Bu Guru kasih waktu sekarang 5 menit untuk menyelesaikan atau 3 menit untuk menyelesaikan tugasnya ya. Ya, siapa yang kelompoknya jadi langsung angkat tangan, berarti dapat nilai 1 nanti itu ya. Ya. Nanti kalau sudah jadi angkat tangannya ya. Kasih tahu temannya. Jika jadi nulis yang lain ya.
Ya, simak kita simak. Mempunyai anak agar bisa membantunya bekerja. Pada suatu sore pergilah Mbak Sarni ke hutan untuk mencari kayu. Dan di tengah jalan Mbak Sarni bertemu dengan raksasa yang sangat besar sekali. Hai, Mbak Sarni dulu, Mbak Sarni. Hai, mau kemana kamu? Iya, mengumpulkan kayu bakar. Kamu boleh lewat setelah kamu memberikan seorang anak manusia untuk aku santap. Kata si raksasa. Lalu Mbak Sarni menjawab, tetapi aku tidak mempunyai anak. Setelah Mbak Sarni mengatakan, maka si raksasa memberinya biji Tuhan. dan setelah 2 minggu kamu akan mendapatkan seorang anak. Tetapi ingat, serahkan anak itu padaku setelah usianya 1 tahun. Setelah 2 minggu mentimun itu nampak berbuah sangat lebat dan ada salah satu mentimun yang cukup besar. Mbok Sarni kemudian mengambilnya dan setelah dibelah ternyata isinya adalah seorang Mbak Sarni, sangat sudah. pintar. Ayo Mbak Sarni cari mana sudah. Ceritanya belah mentimun, lalu keluar bayi. Gimana caranya membelah? Coba Mbak Sarni gimana? Praktekkan gimana caranya membelah. Jangan diam aja. Diberi nama timun emas. Ayo, timun emasnya mana? Dengar ya, biar nanti bisa ya. Jangan ketawa. Semakin hari timun emas semakin tumbuh besar dan Mbak Sarni sangat gembira sekali karena rumahnya tidak sepi lagi. Semua pekerjaannya bisa selesai dengan cepat karena bantuan timun emas. Akhirnya pada suatu hari datanglah si raksasa untuk menagih demo. Mbak Sarni sangat ketakutan dan tidak mau kehilangan timun emas. Kemudian Mbak Sarni berkata, wahai raksasa, datanglah ke sini 2 tahun lagi. Semakin besar, semakin dewasa anak ini semakin enak kau santap. Si raksasa pun setuju dan meninggalkan rumah Mbok Sarni. Waktu 2 tahun adalah waktu yang lama. Karena itu tiap hari Mbok Sarni mencari akal bagaimana caranya supaya anaknya tidak dibawa si raksasa. Hati Mbok Sarni sangat cemas sekali dan akhirnya pada suatu malam Mbok Sarni bermimpi. Dalam mimpinya itu ia diberitahu agar timun emas menemui betapa di gunung. Pagi harinya Mbok Sarni menyuruh timun emas untuk segera menemui petapa itu. Setelah bertemu dengan petapa, timun emas kemudian bercerita tentang maksud kedatangannya. Sang petapa kemudian Siapa petapanya? Iya, petapa. lempar
selesai ya. Mana kerja kelompok, mana kegiatan yang ada di rumah. Siapa? Kelompok mana sekarang? Ini sudah suku Bali. Suku Bali, suku Bali. Di suatu desa hiduplah seorang janda tua yang bernama Mbok Sani. Tiap hari dia menghabiskan waktunya sendirian karena Mbok Sani tidak memiliki seorang anak. Sebenarnya dia ingin sekali mempunyai anak agar bisa membantunya bekerja. Pada suatu sore, pergilah Mbok Sani ke hutan untuk mencari kayu. Ayo, Mbok Sani pergi ke hutan dulu. Tunggu Mbok Saninya pergi. Halo. Hei, kamu mau kemana? Aku mau mengumpulkan kayu bakar. Izinkanlah aku lewat. Kamu boleh lewat setelah kami memberikanku anak manusia untuk wisata. Ayo jawab Mbok Sani. Aku tidak mempunyai anak. Setelah Mbok Sari mengatakan bahwa dia tidak punya anak dan ingin sekali punya anak, maka si raksasa memberinya biji mentimun. Raksasa itu berkata, Wahai wanita tua, ini kuberikan biji Kasih ke depannya Mbok Sani. Untuk kamu tanam di halaman rumahmu. Setelah 2 minggu kamu akan mendapatkan seorang anak. Tapi ingat, serahkan anak itu setelah usianya 6 tahun. setelah 2 minggu, mentimun itu nampak berubah sangat lebat dan ada salah satu mentimun yang cukup besar. Mbok Sani kemudian mengambilnya. Dan setelah dibawa, ternyata isinya adalah seorang bayi yang sangat cantik jelita. Bayi itu kemudian diberi nama Timun Emas. Semakin hari timun emas semakin tumbuh besar, dan Mbok Sani sangat gembira sekali karena rumahnya tidak sepi lagi. Semua pekerjaannya bisa selesai dengan cepat karena bantuan Timun Emas. Akhirnya pada suatu hari datanglah si raksasa untuk menagih janji. Mbok Sani sangat kecewa dan tidak mau kehilangan rumah. Kemudian Mbok Sani berkata, "Wahai raksasa, datanglah 2 tahun lagi. Semakin dewasa, si raksasa itu setuju dan meninggalkan Mbok Sani. Waktu Pelajari sebelum kamu. karena itu tiap hari Mbok Sani mencari akal bagaimana caranya supaya anaknya tidak menjadi dewasa. Hati Mbok Sani sangat cemas sekali. Dan akhirnya pada suatu malam Mbok Sani tertidur. Dalam mimpinya dia diberitahu bahwa emas di petaka. Pagi harinya Mbok Sani menyuruh Timun Emas. Aduh, Mas. Aku nih Raka. Mundur. Setelah bertemu dengan petapa, Timun Emas kemudian bercerita tentang maksud kedatangannya. Sang petapa kemudian memberinya 4 buah sampai tidak isinya di Timun Emas. Kemudian Timun Emas pulang ke rumah dan langsung Sudah selesai? Ya. Ya, konsentrasi ya. Suaranya dibesarkan Nala, biar kedengaran sama temannya yang lain. Di suatu desa hiduplah seorang janda tua yang bernama Mbok Sari. Tiap hari dia menghabiskan waktunya sendirian karena Mbok Sari tidak memiliki seorang anak. Sebenarnya dia ingin sekali mempunyai anak agar bisa membantunya bekerja. Pada suatu sore, pergilah Mbok Sari ke hutan untuk mencari kayu. Dan di tengah jalan Mbok Sari bertemu dengan raksasa yang sangat besar sekali. Hei, mau kemana kamu? Aku hanya mau mengumpulkan kayu bakar. Jadi izinkanlah aku lewat. Jawab Mbok Sari. Hahaha, akan aku izinkan kau lewat setelah kau memberiku anak untuk aku santap. Aku tidak mempunyai anak.
si raksasa memberi biji mentimpa raksasa itu berkata, Aku akan tanamlah biji mentimun ini. Setelah 2 minggu, hidupmu akan subur. Ya, terus lanjut. tanam di halamanmu, dan setelah 2 minggu biji itu akan tumbuh menjadi tinggi. aku tidak mempunyai anak. Tapi aku tidak mempunyai anak. Setelah Mbok Sari mengatakan bahwa dia tidak mempunyai anak dan ingin sekali punya anak, maka si raksasa memberi biji mentimpa raksasa itu berkata, Aku akan tanamlah biji mentimun ini. Setelah 2 minggu, hidupmu akan subur. Ya, terus lanjut. tanam di halamanmu, dan setelah 2 minggu biji itu akan tumbuh menjadi tinggi. kamu akan mendapatkan seorang anak, tetapi ingat, serahkan anak itu padaku setelah usianya 6 tahun. Setelah 2 minggu mentimun ini nampak berubah sangat lebat dan ada salah satu mentimun yang cukup besar. Mbok Sari kemudian mengambilnya dan setelah dibelah ternyata isinya adalah seorang anak bayi yang sangat cantik jelita. Bayi ini kemudian diberi nama Timun Emas. Semakin hari Timun Emas semakin tumbuh besar dan Mbok Sari sangat gembira sekali karena rumahnya tidak sepi lagi. Semua pekerjaan selesai dengan cepat karena baru kemudian Timun Emas. Akhirnya pada suatu ketika dia rasa Mbok Sari sangat ketakutan dan tidak mau kehilangan Timun Emas. Kemudian Mbok Sari berkata, wahai raksasa, datanglah 2 tahun lagi. Semakin dewasa anak ini semakin enak untuk disantap. Si raksasa pun setuju dan meninggalkan rumah Mbok Sari. Waktunya 2 tahun, bukanlah waktunya yang lama, karena itu tiap hari Mbok Sari mencari akal bagaimana cara supaya anaknya tidak dibawa si raksasa. Hati Mbok Sari sangat cemas sekali dan akhirnya pada suatu malam Mbok Sari bermimpi. Dalam mimpinya itu ia diberitahu agar Timun Emas menemui petapa di gunung. Pada akhirnya Mbok Sari menemui Timun Emas. Segera menimun petapa itu. Kedatangannya sang petapa kemudian memberinya 4 buah Yang pertama yang ngomong. Letakkan satu persatu bungkusan ini kalau kamu dikejar oleh raksasa. Perintah petapa. Kemudian Timun Emas pulang ke rumah dan menemukan sang petapa. Ya. Sudah? Sudah selesai. Tantangan untuk semua kelompok ya. Baik kelompok suku Minang, suku Sasak, suku Bali. Tapi kelompok yang paling
dan suka menolong atau protagonis. Tokoh tersebut termasuk tokoh protagonis. Raksasa buto ijo, perwatakan jahat atau antagonis. Sekarang suaranya Sarah biar didengar sama temannya. Nanti temannya akan bertanya. Tokoh tersebut termasuk tokoh antagonis. Ya, coba lihat itu hasilnya dari kelompok suku Minang. Ulang coba Zara, pandai jawabannya. Ulang Zara. Tokoh Mbok Sarmi berwawakan baik, sopan, santun, ramah, dan suka menolong atau protagonis. Tokoh tersebut termasuk tokoh protagonis. Tokoh raksasa buto ijo, jahat atau antagonis. Tokoh tersebut termasuk tokoh antagonis. Ya, gimana kelompok yang lain? Sama nggak jawabannya? Ya, di mana ada yang bisa ditanyakan ke kelompoknya suku Bali? Suku Bali? Ada yang ditanyakan? Hah? Karena berbeda jawabannya, boleh bertanya ya. Apa yang ditanyakan? Ya, terima kasih kelompok suku Bali. Ya, boleh duduk. Sekarang ayo. Siapa? Lanjut. Beliau suara, beliau. Ayo Alicia, besarkan suaranya. Tokoh Mbok Sarmi, Timun Mas, perwatakan, penyabar dan baik hati, pekerja keras. Tokoh tersebut termasuk tokoh protagonis. Tokoh tersebut raksasa, perwatakan, jahat. Tokoh tersebut termasuk tokoh antagonis. Ya, ada yang bisa menanggapi kelompok lain? Tidak. Nah, mungkin ditanyakan karena beda jawabannya. Ya, ayo selanjutnya. Besarkan suaranya. Buka masternya dulu Molina, biar besar suaranya. Tokoh Mbok Sarmi dan Timun Emas berwawakan protagonis atau baik hati. Tokoh tersebut termasuk tokoh protagonis atau disenangi. Tokoh raksasa berwawakan antagonis atau jahat. Tokoh tersebut termasuk tokoh antagonis atau Iya, ayo kelompoknya bisa ditanggapi? Nah, iya, sudah ya, sudah selesai untuk presentasi hasil dari LKPD-nya ya, lembar kerja peserta didik-nya. Sekarang nah ya, tadi sudah ada tokoh antagonis dan tokoh protagonis. Sudah ngerti ya? Sudah ngerti bedanya tokoh antagonis dan tokoh protagonis? Sudah ngerti belum? Iya. Sekarang kita ke materi selanjutnya, yaitu materi ilmu pengetahuan alam mengenai pengaruh gaya. Kemarin kita sudah belajar ya. Pengaruh gaya ada berapa? Coba sebutkan satu. Siapa bisa? Benda diam, benda bergerak. Angkat tangannya. Siapa lagi? Ayo Ardi. Apa? Ayo Purban. benda gerak menjadi diam. Benda gerak menjadi diam. Terus Benda diam menjadi bergerak. benda diam menjadi bergerak. Satu lagi. Benda berpindah tempat. Berpindah arah. Nah, sekarang coba Dita, maju Dita. Nah, Dita, coba tarik mejanya Dita. Kursinya. Iya, setelah ditarik dia berpindah tempat. Dorong. Iya, dari semula yang kursinya diam. Setelah ditarik, coba Dita tarik lagi. Setelah ditarik sama Dita, akhirnya bergerak ya. Jadinya benda diam menjadi bergerak.
dan Made mengayuh sepeda semakin cepat. Sepeda Made mengalami perubahan yang dari apa? Dari lambat menjadi cepat. Nah, coba lihat gambarnya. Apa beda gambar yang dua itu? Lambat. Nah, yang lambatnya gimana gerakannya? Pelan-pelan. Terus kalau yang Dayu mengayuh sepeda dengan cepat gimana gerakannya? Iya, kenceng dia ya, sampai rambutnya dia terbang. Iya, itu perbedaannya dari Dayu mengayuh sepeda dengan lambat dan Dayu mengayuh sepeda dengan cepat. Iya, itu tadi. Nanti kalau dia ngerem itu sepedanya berarti Ngerem mendadak. ya, seandainya ada datang ayam, terus ngerem, berarti dia dari benda bergerak menjadi diam. Ya, dari benda bergerak menjadi diam. Ya, sekarang coba lihat. Ini kita praktekkan untuk yang mengubah arah. Iya. Coba Zaini maju, tendang bolanya. Tendang bolanya terus, tendang sambil dioper, diputar. Iya. Di sana tadi Zaini mempraktekkan apa? Coba Aldi, coba maju Aldi. Iya, coba Aldi pemain bola, maju. Ya, gimana cara nyamper? Iya. Iya, pintar. Itu namanya mengubah arah dari semula maju berbelok membalik arah ya. Sekarang untuk yang ketiga apa? Benda bergerak menjadi diam. Coba Furqan maju Furqan. Ayo Furqan maju. Nah, Furqan maju ya. Ya, ayo Furqan sekarang lemparkan bolanya lalu ditangkap. Iya, lagi. Coba lihat, perhatikan. Lagi.
menjadi bergerak. 2, benda gerak menjadi diam. 3, benda merubah arah benda. 4, merubah bentuk benda. Iya ya. Sekarang kita akan ke pembelajaran seni budaya dan keterampilan. Ya, pokoknya Bu Guru masih nilai, ya, masih nilai ya. Bagaimana aktivitas kalian? Bu Guru melihat, ya, aktivitas kalian yang mengumpulkan sampah. Bu Guru lihat, Bu Guru nilai, ya. Nah, ya, turnamen antar kelompok sampai nanti akhir pembelajaran, ya, sampai akhir pembelajaran. Ya, ayo coba. Sekarang kita ke seni budaya dan keterampilan. Seni budaya dan keterampilan yaitu SPDP tentang keragaman tari. Iya, keragaman tari. Ya, keragaman tari. Beragam tari daerah yang menghiasi negeri kita dari Sabang sampai Merauke, ya. Ada tari tradisional dan ada tari kreasi baru. Nah, di sini coba lihat. Ya, di sana ada apa? Tari kecak, tari merak, tari tipas, tari golek. Iya, di sana ada tari merak, tari tipas, tari golek. Iya, tari. Iya. Iya, ayo ada yang bisa praktikkan tari, silakan. Ayo Alicia. Tadi kan bisa Alicia, coba praktikkan. Iya, ayo. Tadi katanya cari kecak. Nah, ayo coba kita lihat Alicia akan mempraktikkan tari kecak. Ayo Alicia, boleh maju. Nah, sekarang coba lihat temannya ya. Alicia akan mempraktikkan tari kecak yang berasal dari Bali. Ya, seharusnya ini suku Bali bisa mewakili dia karena dia dari Bali. Iya, ayo. 1, 2, 3, mulai Alicia. Yang lain gak usah ketawa, nanti Bu Guru suruh nanti yang lain. Yang ketawakan temennya Bu Guru akan suruh. Ayo. Ayo. Ini jangan cak. Oh, iya. Nah, iya. Iya, ya sudah ya. Ayo dulu Alicia. Itu tari kecak dari Bali. Iya. Tari terdiri dari 2 macam ya. Ada tari tradisional dan ada tari kreasi baru. Tari kreasi baru ya. Tari tradisionalnya itu apa? Coba lihat di sana. Suatu tarian yang berasal dari daerah yang turun-temurun dan menjadi budaya setempat. Berarti apa ciri-cirinya? Coba lihat. Ciri-cirinya apa? 1. Dikembangkan secara turun-temurun. Iya, dikembangkan secara turun-temurun. 2, apa? Menggunakan musik tradisional. Iya, diiringi dengan musik tradisional. Iya, berkembang di masyarakat biasa atau rakyat jelata. Contohnya apa? Tari kelinci, tari gambang, tari saman. Ada yang bisa praktikkan tari saman? Tari
menempel jenis-jenis tali ya. Nah, di sini ada APBD-nya. Saya mengguling, aku ngelem. Sama-sama. Nah, ayo. Nah, terus di sana. Ya, coba lihat dulu. LKPD-nya di sana. Bagaimana cara mengerjakannya? Gunting dia ya. Lalu tempel mana yang termasuk tali kreasi baru dan mana yang termasuk tali modern. Ayo. Berapa dapatnya? Kalau dua, kalau tiga, jangan makan. Ayo. Berapa dapatnya ya? Saya yang ngelem. Ini dari anu nih, dari kreasi Mama Kurawa, Mara, Kuntulan tadi kreasi. Cari dulu, cari mana yang termasuk tari kreasi baru, mana yang termasuk tari tradisional. Ya, tentukan dulu makanya. Tentukan dulu sama-sama. Mana kira-kira ini teman mana? Ya, ya, ayo. Aku ngelem. Ayo Aldi. Siapa? Nah, di mana ditempel ya? Tempel. Mana dapatnya? Kalau memang dua atau tiga? Nah, ditempel. Iya. Dengan namanya ditulis ya, digunting. Dengan namanya digunting ya. Ada tari tradisional, ini tari baru, ini tari kreasi. Tempel ya. Kasih lem dulu, kasih. Mana lalu marau ini. Gunting yang mana? Mana itu? Iya. Iya. Gunting ya. Dengan namanya digunting. Apa yang dah hadisnya? Ya, antul ada mau memang kalah selaku. Gunting semuanya tegak. Tempel lah. Tortor lah itu. Tortor lah. Nih dari kondet. Dari Malik ini kan ini. Laku na dulu. Ini tadi goyang nih. Ditutup kan? Ini nih. Tadi goyang. Dari Garuda masih nggak keserem dulu. An-aran. Tortor. Tadi
depan pajangan itu hasilnya. Ya, ayo mana kelompok yang lain? Kelompok yang lain? Iya. Sudah? Terus kelompoknya? Atau sambungkan dengan tugas yang tadi sudah ada apa-apa? Ya, satukan dengan tugas yang tadi. Ayo sudah. Ayo sudah. Kalau sudah maju coba datang ke tempatnya. Yang tadi itu. Yang tadi itu coba maju. Ayo sudah. Iya, itu hasil dari kelompok suku Sasak. Ini yang dari kelompok suku Minang. Selesai mengerjakannya, sekarang kita akan bermain dengan kotak tanya, ya. Bu Guru di sini punya kotak tanya, ya. Sekarang satu orang mewakili kelompok, ya. Satu orang mewakili kelompok, terus membacakan pertanyaan, kelompoknya menjawab, ya. Kelompoknya menjawab, ya. Kelompoknya menjawab sesuai dengan soal yang kalian dapatkan, ya. Ya. Ada yang jadi maju mengambil satu ini takanya. Setelah maju nanti mengambil satu soal dan membacakan, kelompoknya yang lain menjawab. Ya, menjawab. Ya, dengar. Ya. Ayo. Nah, berdiri satu masing-masing satu kelompok, coba dari sana. Di tengah-tengah. Di tengah-tengah. Mana? Di sana, ayo. Ayo. Iya. 1, 2, 3, mulai ngambil soalnya. Diam di sini Intan, diam. Berdiri sebelah sana. Baca. Surkon, diam. Ayo, sekarang mulai dari kelompok Bali. Kelompok Bali, bacakan soal. Kelompok yang sebelah sana menjawab. Tali karet digunakan pada kata apel karena bersifat Bersifat apa? Iya, bersifat lentur. Betul ya? Ingat jawabannya, sudah betul. 1 untuk kelompok dari Bali. Ya. Ayo, ini dari kelompok dari suku Sasak. Siapakah nama tokoh Protagonis. protagonis di cerita Timun Mas? Iya, siapakah nama tokoh protagonis di cerita Timun Emas? Ya, Bosarni. Sekarang dari suku Minang. Ayo bacakan, Intan. Gaya berperan dalam pembuatan batu bata. Pengaruh gaya yaitu mengubah Bentuk. Mengubah bentuk. Benar apa enggak? Benar. Ya, semua sudah punya nilai
terganggu ya. Iya, tadi Bu Guru ganti dengan bercerita. Iya, sekarang kita akan menyimpulkan. Nah, bagaimana perasaan kalian setelah belajar hari ini? Senang ya. Iya, kita akan menyimpulkan pembelajarannya ya. Tadi tokoh antagonis dan tokoh protagonis. Tokoh antagonis adalah tokoh utama ya. Tokoh apa Alicia? Tokoh utama. Iya, makanya konsentrasi di saat kalian ditanya, kalian tidak tahu menjawab ya. Ya, di sana kelihatan kalau kalian tidak dengar guru bertanya, tidak bisa menjawab, berarti kalian tidak dengar. Ya, udah ya. Ayo Andi, sebutkan contoh antagonis di Malin Kundang. Malin Kundang. Apa ciri-ciri atau sifat dari tokoh antagonis? Antagonis dibenci. Sifatnya gimana? Jahat. Ya, suka marah-marah, ya, suka bikin orang kesel, ya. Biasanya dibenci sama penonton. Dengar Aldi, ya, apa tadi Aldi? Tokoh protagonisnya? Siapa? Ibunya Malin ya, tokoh protagonis. Iya. Terus setelah tokoh antagonis dan tokoh protagonis, apa lagi? Pengaruh gaya terhadap benda. Pengaruh gaya terhadap benda. Pengaruh gaya terhadap benda ada berapa? Coba sebutkan. 1. Benda diam. Pengaruh gaya terhadap benda ada 4. 1. Benda diam menjadi bergerak. Benda bergerak menjadi diam. Benda merubah arah pandang. Dan benda mengubah bentuk benda. Dan terakhir tadi ada tari kreasi. Ragam tari, kreasi baru dan tari tradisional. Tari tradisional biasanya dari daerah ya. Alat musik pengiringnya masih alat musik tradisional ya. Dan untuk tari kreasi baru, alat musik pengiringnya itu modern kayak gitar, drum, itu alat musik pengiringnya ya. Iya. Sekarang setelah pelajaran tadi, Bu Guru akan memberikan evaluasi ke kalian ya. Kalian jawab evaluasinya. Ya. Cinderella. Yang memiliki sifat baik dalam cerita adalah tokoh ibu tiri lah. Tokoh Tegak. Ayo. pada petapa
gambar di samping ada gambar yang seperti Kalau sudah jadi, boleh dikumpulkan ya. Baca dulu soalnya. Bu, sudah jadi, Bu. Protagonis siapa jahat atau enggak? Cinderella. Cinderella. Di atas sana Ternyata banyak yang mendapatkan 100 dan 90 dan 80. Berarti semuanya sudah pintar-pintar ya. Ya, ayo. Tinggal lagi ya. Ayo dikumpulkan. Ya, anak. Ya, Aldi. Nantinya Aldi. Ya, tadi dapat 90 ya. Ya, semuanya ya. Sudah bagus-bagus hasilnya ya. Sesuai dengan tadi yang kita jelaskan. Karena tadi di soal evaluasi apa yang kita pelajari hari ini ya. Ya, untuk pembelajaran di rumah ya, Bu Guru akan bagikan bahan ajar nanti kalian pakai belajar di rumah ya. Terkait dengan tugasnya di rumah ya, ada buatkan ya kelompok, buatkan 1 buah percobaan. Dengar tugasnya di rumah ini. Semua dengar dulu. Halo, halo. Tugasnya di rumah ya, buat 1 buah percobaan mengenai pengaruh gaya dan terhadap benda ya. Terus nama percobaannya apa, hasilnya apa.